Imbangi pertahanan Cina, Indonesia keluarkan seluruh kekuatan ke perbatasan. Indonesia tak tinggal diam saat Cina mengerahkan alutsista canggihnya ke wilayah Pasifik Barat dan Laut Natuna Utara. Bahkan, kini tanda-tanda Indonesia siap berperang semakin terlihat. Kesiapan Indonesia ini untuk menjawab tantangan Cina dengan memamerkan kekuatan militernya dalam bentuk pengerahan kapal perang dalam jumlah banyak. Saat latihan militer di kawasan tersebut, Asia Times baru-baru ini melaporkan bahwa marinir Indonesia akan menutup banyak pesanan senjata. Tujuannya dikatakan termasuk menangani strategi bloket anti-akses A2 atau AD Cina di Laut Natuna Utara. Jumlah senjata yang akan ditutup antara lain HIMARS, rudal jelajah, Tomahawk, dan beberapa senjata lainnya. Langkah Indonesia ini dianggap sebagai jawaban atas tantangan ketika Beijing mengerahkan kekuatan besar, termasuk Angkatan Laut, penjaga pantai, milisi maritim, untuk mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai ambisi menguasai Laut Timur. Aktivitas Cina dikerahkan ke berbagai arah. Pertama-tama Cina terus-menerus melakukan militerisasi fitur-fitur yang secara ilegal menempati dan menghiasi Laut Natuna Utara. Selanjutnya, Cina terus memperkuat kekuatan kapal induk, kapal serbu amfibi, kapal perang besar, kapal selam rudal balistik, dan lain-lain. Terakhir, meningkatkan kegiatan latihan untuk meningkatkan kemampuan tempur, amfibi, dan kemampuan ofensif. Dengan kemampuannya yang luar biasa, sistem HIMARS dapat mencegah potensi serangan dari Cina. HIMARS atau M142 HIMARS adalah sistem artileri roket yang sangat mobile yang dapat menembakkan berbagai rudal dengan jangkauan hingga 500 km. Sistem peluncuran HIMARS dapat meluncurkan berbagai peluncur roket, peluru kendali, dan bahkan rudal anti pesawat. Seluruh sistem HIMARS termasuk sistem peluncuran dan truk dapat diangkut oleh pesawat angkut C-130 Hercules. Tidak hanya mengerahkan pertempuran di darat, pada tahun 2017, marinir Indonesia di atas kapal pengangkut serbu amfibi USS Ansoreng berhasil meluncurkan uji coba HIMARS dengan target hipotesis sistem pertahanan udara lawan yang ditempatkan di sebuah pulau yang berjarak 70 km. Menurut promosi dari produsen HIMARS, Lockheed Martin, sistem roket ini memiliki kemampuan untuk menembak dan mundur, yaitu sangat mobile. Sistem HIMARS dapat memuat ulang amunisi hanya dalam beberapa menit. Roket dan peluncur dirancang dalam bentuk modul yang dapat dilepas dengan peluncur. Oleh karena itu, tidak perlu memuat ulang setiap rudal dan roket setiap sistem peluncuran roket berganda lainnya. Mekanisme pengisian ulang serta peluncur yang dipasang pada truk beroda memberikan fleksibilitas tinggi kepada HIMARS, baik dalam hal kecepatan perjalanan, jangkauan, dan kemampuan untuk memasang kembali, menyebarkan, menembak, dan turun. Keunggulan lain dari HIMARS adalah fleksibilitas manuvernya karena peluncur dapat diangkut dengan pesawat angkut C-130 untuk penyebaran cepat ke berbagai area. Menurut Naval News, marinir Indonesia bertujuan untuk mengembangkan HIMARS sebagai senjata utama untuk mencegah, mendekat, dan menghancurkan kapal perang dari jauh. Dengan demikian, HIMARS dapat digunakan sebagai senjata anti pendaratan di pulau-pulau atau untuk menyerang pos-pos musuh, yang merupakan misi tempur penting untuk menanggapi ancaman serangan Cina di Laut Timur dan Laut Cina Timur dan Selat Taiwan. Selain kemampuan untuk mengerahkan sistem artileri roket yang sangat mobile atau HIMARS ke Laut Timur untuk menghadapi Cina, Indonesia juga berencana untuk mengintegrasikan 3 kekuatan angkatan laut, marinir, dan penjaga pantai untuk menjadi kekuatan militer gabungan di laut. Dari sudut pandang Indonesia, Cina berusaha melemahkan tata kelola maritim dunia, menolak akses ke pusat logistik tradisional, menghambat kebebasan laut, mengendalikan penggunaan posisi kunci yang lemah, menghalangi intervensi Indonesia dalam perselisihan regional, dan menggusur Indonesia sebagai negara yang lebih mitra pilihan bangsa-bangsa lain di dunia. Secara khusus, Cina meningkatkan aktivitasnya dalam apa yang disebut taktik atau zona abu-abu, yang meningkatkan tindakan yang menyebabkan ketegangan tetapi di bawah tingkat perang. Di bawah taktik ini, armada penjaga pantai dan milisi maritim telah meningkatkan tindakan agresif mereka untuk mengusir para nelayan dari negara-negara tetangga menjauh dari tempat penangkapan ikan tradisional mereka dan menghalangi kegiatan
kegiatan eksplorasi minyak dan gas negara-negara di Laut Natuna Utara. Awal bulan lalu, Laksamana Karoskulus, Komandan Penjaga Pantai Indonesia, memperingatkan penjaga pantai Cina tidak hanya melakukan patroli pantai biasa. Angkatan ini juga memiliki kapal bersenjata yang lebih besar dari kapal penjelajah dan memperluas operasi di rantai pulau pertama. Itu adalah bagian dari strategi pemerintah Cina untuk menjangkau. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan tujuan yang harus diubah oleh militer Indonesia, termasuk mengintegrasikan 3 kekuatan angkatan laut dan penjaga pantai untuk menciptakan sinergi dalam menjawab tantangan baru.